Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Liza Aryani, yaitu saya dari kampus Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Teknik Informatika kelas 3C, itu semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi itu aljabar linear dengan judul itu sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan dengan echelon baris tereduksi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dulu seperti definisinya. Nanti saya akan membuat satu contoh soal di papan tulis. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke pembahasan ini dulu. Nah, pertama latar belakang. Persamaan linear adalah sistem persamaan merupakan konsep dasar dalam aljabar yang sering digunakan berbagai aplikasi praktis seperti dalam ilmu fisika, ekonomi, dan teknik. Nah, sistem persamaan linear ini merupakan kumpulan dari beberapa persamaan linear yang memiliki peran penting dalam memecahkan masalah yang melibatkan beberapa variabel. Salah satu metode yang digunakan itu kan metode Gauss-Jordan yang echelon baris yang tereduksi. Nah, kemudian sini kita masuk ke definisi persamaan linear. Nah, persamaan linear adalah suatu persamaan yang mengandung satu atau dua variabel dan memiliki pangkat tertinggi 1. Nah, persamaan ini menggambarkan hubungan linear antar variabel lainnya dalam bentuk umum. Nah, di sini kita ada contoh A X tambah B sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum persamaan linear, di mana A dan B itu adalah konstanta. Dan X adalah variabel yang akan dicari sebagai contoh. Nah, di sini ini lebih jelas lagi sih, yang 2X, di sini ada 2X ditambah 3 sama dengan 7. Nah, 2 dan 3 ini dinamakan koefisien, sedangkan X ini dinamakan variabel, kemudian 7 ini dinamakan konstanta. Nah, langsung aja kita masuk ke sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki dua atau lebih variabel seperti penjelasan tadi. Nah, tujuan dari sistem ini adalah untuk menemukan nilai-nilai variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem secara bersamaan. Nah, sebuah sistem dua persamaan linear dapat dilihat sebagai contoh seperti ini. Nah, di sini contoh atau bisa disebut dengan di sini yang sederhananya sering kita temui itu seperti ini. 2X tambah 3 sama dengan 7. Nah, kalau ini dinamakan dua persamaan linear. Kemudian kita masuk bentuk umum persamaan linear. Nah, jadi bentuk umum dari persamaan linear dengan n itu seperti angka n itu diganti dengan angka berapa, misalnya 1, 2, 3, bisa jadi seperti itu. Nah, variabel dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi bentuk umum dari persamaan linear dengan n variabel dapat dinyatakan seperti berikut. Jadi langsung saja kita bahas selanjutnya, itu tentang merubah persamaan linear ke dalam bentuk matriks dengan menggunakan sistem persamaan linear metode Gauss-Jordan tereduksi. Nah, metode Gauss-Jordan yang tereduksi itu digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara operasi baris elementer pada matriks augmented, yaitu gabungkan matriks koefisien dan matriks konstanta. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, itu kita tuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks augmented. Nah, sini kita pertama kan disuruh tulis sistem persamaan linear tuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks augmented. Nah, di sini gabungkan matriks koefisiennya dan konstantanya itu. Nah, jadi ini adalah matriks augmented.
yang sudah dapat nilainya yang didapatkan oleh contoh soal ini. Nah, ini kan 3K tambah 2Y sama dengan 2. Nah, kemudian kita ambil cuman angka-angkanya saja. 3, 2, 2. 2 min. Oh ya, kalau misalnya dia itu cuman hanya variabel aja, nah itu dinilai sama dengan 1. Maka di sini adalah min 1. Jadi dihasilkan yaitu 3, 2, 2. 2 min 1, 6. Kemudian langkah yang kedua itu lakukan operasi baris elementer untuk mengubah matriks ke dalam eselon baris tereduksi. Nah, tujuannya adalah mengubah matriks ke dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini kan ada 1, 0, 0, 1. Nah, ini kita dari 3, 2, 2 ini, kan yang 2, 6 ini kan adalah nilai konstantanya. Nah, cuman kita tujuannya itu 3, 2 ini bisa berubah seperti ini. 3, 2, 2 min 1 ini akan kita ubah dia menjadi ini. Nah, caranya seperti apa? Nanti saya akan menjelaskan pada tahap contoh soalnya. Kemudian ketiga, langkah-langkah mengubah persamaan linier ke bentuk matriks. Pertama, tuliskan operasi dalam setiap variabel dalam setiap persamaan sebagai elemen dalam matriks. Nah, seperti tadi. Kemudian, tuliskan konstanta dari setiap persamaan pada kolom terakhir matriks. Lanjut. Dan di sini ada judul besarnya itu langkah-langkah eliminasi Gauss-Jordan. Langkah-langkah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, yang pertama kita buat matriks augmented-nya dulu. Nah, tuliskan dulu soalnya dari seperti yang saya sebut tadi. Sini kan ada 3, 2, 2. Nah, seperti contoh di sini kan, cuman dia tidak kita tuliskan variabelnya, cuma kita ambil dari nilai koefisien dan nilai konstantanya. Kita cuma ambil itu untuk dia mengubah ke dalam bentuk matriks augmented. Kemudian kedua, ubah matriks menjadi bentuk eselon baris. Gunakan OBE untuk membuat elemen di bawah diagonal utama menjadi 0. Nah, nomor 2 ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini kita ubahkan dia menjadi nilai seperti ini. Kan awalnya nilai seperti ini, kita ubahkan dia menjadi seperti ini dengan menggunakan langkah-langkah OBE yang disebutkan. Nanti saya akan jelaskan pada contoh soal yang saya tulis di papan tulis nanti. Kemudian 3, yaitu ubah matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Gunakan OBE untuk membuat elemen di atas dan di bawah diagonal utama menjadi 0 dan membuat leading entry menjadi 1. Jadi contohnya seperti tadi. Kemudian baca solusi dari matriks. Nah, solusi SPL itu maksudnya nanti hasil dari OBE tadi, OBE dan EBT tadi. Nanti kita akan mengubah dia menjadi EBT dan juga menyelesaikan dengan OBE. Nanti solusinya itu dari situ hasil semua itu. Contohnya seperti ini. Saya akan skill mengenai ini. Nah, ini masih 29. Nah, ini saya akan sebut sedikit. Ini dinamakan 3 persamaan karena dia ada 3 baris dan 3. Kalau misalnya 3, dia itu jadinya seperti ini. Satunya itu di sini, kemudian persegitiganya itu isiannya 0. Nah, itu. Kalau tadi kan kita cuman menggunakan ini kan, menggunakan ini. Nah, karena dia 2 variabel, 2 persamaan.
Nah, OBE itu dia kayak cara penyelesaiannya sih, lebih tepatnya itu kayak contohnya itu kayak penyelesaian. Nah, jadi penyelesaian seperti ini nanti. Ini kan sebagai contoh. Nanti saya akan menjelaskan di papan tulis. Nah, yang saya maksud dengan baca solusi tadi, solusi SPL itu kan hasil dari penyelesaian tadi tuh. Nah, nanti solusi SPL-nya itu contohnya seperti ini. 3, 5, 3, 7. Jadi nilai X sama dengan 5, nilai Y sama dengan 3, nilai Z sama dengan 7. Nah, ini dia. Ini dia SPL-nya. Dari nilai yang kita dapatkan. Oke, terima kasih. Nanti saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan langkah-langkah algoritmanya di papan tulis. Dadah! Baik, selanjutnya kita akan masuk ke yang saya bilang tadi, yaitu contoh soal. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan soal ini, saya paparkan di sini, saya akan memberikan pengetahuan tentang algoritmanya. Nah, yang pertama yaitu bentuk matriks augmented. Kedua, operasi baris elementer dengan menukar dua baris, kemudian mengalihkan suatu baris dengan konstanta nol. Terus menambahkan suatu baris ke baris lain. Yang ketiga yaitu kita bentuk eselon baris tereduksi. Kemudian yang keempat bentuk solusi SPL-nya. Kemudian di sini saya ada membuat soal yaitu tentukan solusi dari sistem persamaan linear 4 persamaan. Nah, yang pertama itu langkah-langkahnya. Pertama kan kita sudah memiliki SPL-nya nih, yaitu 4 persamaan. Nah, di sini ada 3x tambah 2y dikurang z sama dengan min 15. Di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini ada 4 persamaan. Oke, tadi kan itu kita sudah memiliki SPL-nya seperti contoh yang saya kasih tadi. Kemudian kita ubah menjadi matriks augmented-nya. Nah, di sini tadi kan ada 3x tambah 2y dikurang z sama dengan min 15. Nah, kita ubahlah menjadi matriks augmented-nya seperti ini. 3, 2, min 1, min 15. Jadi, matriks augmented ini kita hanya mengambil dari nilai koefisien dan nilai konstantanya. Nah, ini adalah nilai konstantanya, kemudian ini adalah nilai koefisiennya. Nah, kemudian kita ubah dia menjadi matriks eselon baris yang tereduksi. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk matriks eselon baris tereduksi. Kan ini adalah matriks augmented-nya. Nah, seperti mana langkahnya kita nanti mengerjakannya supaya dia menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, setelah itu nanti kita akan membahas tentang itu. Kemudian yang keempat ini nanti kita langkah selanjutnya melakukan OBE hingga mencapai bentuk matriks eselon baris tereduksi. Nah, jadi nanti kan kita membuat operasi baris elementernya hingga mencapai eselon baris tereduksi yang kita inginkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini kan. Kemudian NN ini adalah berapa hasil konstanta yang didapatkan setelah kita melakukan operasi OBE dan EBT. Oke, baik. Ketika kita sudah tahu soalnya, nah kemudian pertama kan kita ubah dulu dia menjadi matriks augmented. Nah, ini cara penyelesaiannya. Kita mengubah OBE hingga mencapai EBT, yaitu eselon baris yang tereduksi. Caranya, nah tadi kan kita harus soal 3x ditambah 2x dikurang z sama dengan min 15. Nah, kita ubahlah dia menjadi matriks augmented. Nah, ini yang disebut matriks augmented-nya. Nah, setelah kita ubah, terus kita untuk mencari dia supaya menjadi EBT, yaitu eselon baris tereduksi, kita menggunakan di sini rumusnya. Rumus ini tidak berpatokan hanya 1/3 di barisan satu, enggak. Hanya saja rumus ini tergantung cara kita menyelesaikannya tuh seperti mana.
Bisa menggunakan cara lain, bukan hanya saja di 1/3. Bisa saja sebenarnya itu kan tergantung kita yang menjelaskannya itu, atau kita cara penyelesaian kita sendiri gitu. Jadi penyelesaian saya yang seperti ini sudah kita buat dia menjadi matriks. Nah, di sini kan ada rumusnya 1/3 di barisan 1, yaitu ini. Cara penyelesaiannya hitungnya itu seperti ini. 1/3 dikali 3 sama dengan 1, dapatlah nanti hasilnya 1 di sini. Kemudian 1/3 dikali 2, 1/3 dikali 2 hasilnya 23, ditulis di sini. Kemudian 1/3 dikali min 1, min 1 dikali min 1 sama dengan min 1/3, ditulis di sini. Kemudian 1/3 dikali min 15, di sini hasilnya itu min 5. Nah, jadi kita menghitung hanya di barisan yang ke-1 sesuai rumus ini tadi. Nah, jadi yang hasilnya ini tadi kita input ke barisan yang ke-1. Nah, kemudian sudah kita masukkan, jadi sisanya itu kan masih tetap angka-angkanya. Kemudian kita masuk rumus lagi untuk dia sudah menjadi 1, terus kita dia menjadi 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0. Menjadi ubah baris matrik EBT kan. Nah, jadi kita masuk lagi rumus ini. B2 dikurang 5 dikali B1. Jadi B2, nah seperti itu di sini B2 berapa? B2 itu 5 berarti B2 5 kan, dikurang 5 ini rumus kita tadi. Nah, 5 dikali B1 berarti B2 bernilai 5 dikurang 5 ini kan hasil dari rumus kita tadi, kemudian dikali 1 ini B1 berarti B2 dikurang 5 dikali B1. Nah, seperti penulisan di sini kan lebih nampak tuh, supaya kita tuh lebih paham. Nah, jadi hasil dari perkalian ini 3 min 1/3, 4 min 4/3, kemudian 25. Hasilnya di sini kita masuk ke barisan yang kedua sesuai dengan rumus yang di sini. Ini rumusnya di sini. Nah, rumusnya di sini barisan yang kedua, patokan yang kedua. Dapatlah hasilnya di sini seperti ini. 0 min 1/3. Pas kan? 0 min 1/3 4/3 25 sama seperti hasil dari hitungan kita. Kemudian kita masuk yang rumus yang di sini lagi. B3 dikurang 3 dikali B2. B1. Nah, jadi B3 berapa? B3 kan 3 dikurang 3. Sudah nilai di sini. Dikali B1 kali 1. Berarti hasilnya B3 dikurang 3 dikali B1 hasilnya 0. Kemudian di sini kan udah dapat hasilnya 0 min 1 4, kemudian 6. Jadi hasilnya itu kita taruh di barisan yang ketiga sesuai yang di sini B3. Dia menginput barisan yang ketiga. Setelah itu kita masuk lagi yang di sini. Ini kan masih di bagian ini ya. Nah, jadi B4 ditambah 6 dikali B1. B4 berapa? B4 min 4 dikali 6 dikali B4 kan itu min 6 ditambah 6 dikali B1. Nah, seperti ini. Min 6 ditambah 6 dikali 1 sama dengan 0. Nah, hasil dari penjumlahan ini sesuai dengan rumus ini, yaitu hasilnya 0 semua. Nah, jadi ini kan di barisan yang keempat. Nah, barisan yang keempat kita inputlah barisan yang keempat, hasilnya 0 semua. Jadi kita sudah mendapatkan atau sudah menginputkan nilai dari barisan. B itu maksudnya tuh barisan kedua, barisan yang ketiga, dan barisan yang keempat. Nah, gitu. Nah, jadi sudah kita selesaikan rumus yang ini tadi, kita sudah mendapatkan hasilnya yang ini. Nah, kemudian tak selanjutnya itu kita buat rumus lagi untuk mencari sampai dia berubah menjadi matriks echelon baris terreduksi.
Nah, di sini kita ada rumus B3 ditambah B2, yaitu barisan yang ketiga ditambah barisan yang kedua. Barisan ketiga berapa? 0, 1, min 11, min 75. Barisan yang ketiga itu 0, min 1, 4, 26. Nah, jadi kita masuk B3 berapa? B3 baris yang B3 baris yang 3 kan? Nah, jadi baris yang ketiga ini kan kita sudah mendapat nilainya itu 0. Nah, kan kita sudah sesuai dengan matriks yang kita mau tadi kan, seperti ini. Nah, jadi hanya saja kita mengambil dari min 1 karena kita ingin mengubah atau mencari nilai sini menjadi 0. Nah, caranya kita nanti min 1 ditambah 1. 1 ini dapat dari mana? 1 ini dapat dari B ke 1, yaitu ini. Nah, hasilnya maaf B ke 1 ini. Jadi sama dengan 0. Kemudian 4 ditambah min 11. 4 ditambah min 11 sama dengan 7. 26 ditambah 7 min 75 sama dengan min 49. Nah, jadi ini kan kita menginput nilai B3. Nah, jadi hasil nilai B3 itu nanti ada di papan sebelah. Nah, jadi hasil dari nilai B3 tadi yang hasilnya itu 0, 7, min 7 sama min 49. Nah, hasilnya ini. Kita sudah ketemu nilai 0, min 7, 49. Nah, kemudian kita bikin rumus lagi untuk menjadi sampai dia menjadi ABT, itu eskali baris terdistribusi. Nah, rumus min 1 per 7 dikali B3. Nah, B3 kan tinggal ini kan kita sudah mendapat nilai 6 yang sudah kita mau tadi kan. Kemudian supaya dia berubah menjadi 1, nah ini kita ubah dia menjadi 1. Nah, caranya min 1 per 7 dikali min 7 B3 kan min 7. 1 per 7 itu rumus kita. Nah, jadi hasilnya 1. Kemudian min 1 per 7 dikali 49, hasilnya 7. Nah, jadi maka nilai yang kita peroleh di sini adalah 17. Sudah digantikan oleh hasil penyelesaian kita tadi. Nah, kemudian kita sudah mendapat nilai nolnya, nilai segitiga nolnya, dan nilai satunya. Kemudian kita ingin merubah dia ini menjadi 0. Nah, caranya itu ini kita masuk ke rumusnya B1 ditambah 1 per 3 dikali B3, itu baris ketiga. Nah, kemudian ada rumus yang kedua, yaitu B2 ditambah 11 dikali B3. Nah, di sini B1 berapa? 1 ditambah 1 per 3 dikali B3 berapa? 3 dari sini. Dari sini. Nah, sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 2 per 3 tambah min 1 per 3 dikali 0. Nah, hasilnya 2 per 3. Jadi hasil penyelesaian ini yaitu untuk baris ke 1. Kita dapatkanlah dia di baris ke 1 ini berubah. Kita sudah mendapatkan awalnya dia nilai min 1 per 3 menjadi 0, kemudian nilai min 5 menjadi min 8 per 3. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus dia tadi, yaitu B2 tambah 11 dikali B3. Nah, B2 berapa? B2 itu 11. Kita ingin mengubah dia menjadi 0. Nah, 0. Dan 11 ditambah 11 itu nilai dari yang kita peroleh. Nah, hasilnya 0. Ini untuk baris yang kedua.
kemudian hasilnya kan 0,2. Berarti di sini dapat kita peroleh bahwasanya baris kedua awalnya dia menjadi min 11 menjadi 0, min 75 menjadi 2. Setelah itu kita masuk lagi rumus hingga dia mencapai BT. Nah, sekarang kita merubah dia menjadi 0. Nah, caranya kita masuk ke rumus B1 tambah 2 dikali 3 dikali B2. Di sini ada rumusnya. B1 berapa? 2/3 dikurang 2/3 nilai dari rumus kita paparkan. Kemudian kali B2 1 yaitu sama dengan 0. Kemudian B1 8/3 dikurang 2/3 dikali B2 2. Kemudian hasilnya min 4. Baik, nah ini adalah hasil dari penyelesaian yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kemudian kan tadi ada D itu melakukan OBT hingga mencapai EBT. Nah, jadi E-nya yaitu baca solusi atau bentuk solusinya yaitu di sini sudah dari materi di atas ini dapat kita baca solusinya yaitu X bernilai min 4, Y bernilai min 2, Y bernilai 2, kemudian Z bernilai 7. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Jordan yang terreduksi. Nah, saya Liza Arani, mohon maaf atas segala banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini. Jadi sekian, terima kasih.